Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Tejo, tempat tugas SDN 02 Popayatu Timur, kelas PAI K12.2, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024. Saya akan melaksanakan ujian komprehensif dengan dosen penguji Bapak Dr. Mujahid Damopoli MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini sudah siap ini ya untuk ujian itu ya, kompre. Insya Allah Pak Salim sudah terekam itu sudah, Pak. ya. Jadi ini posisinya jam 13:05, berarti kita insya Allah sampai dengan 13:55. Jadi panitia atau LPTK sudah itu ya, memberikan semacam apa briefing terkait dengan eh, hal-hal yang nanti akan dikisi-kisi yang terkait dengan akan diujikan di komprehensif sudah. Sudah, Pak, tadi malam diberikan. Oh, baik. Jadi nanti eh, ujian kompre ini jadi untuk mengukur pengetahuan. Jadi ada ada tiga komponen. Yang pertama itu adalah menguji wawasan kita terkait dengan pendalaman materi yang kemarin. Baru yang berikut itu terkait dengan perangkat pembelajaran, lalu uji praktik mengajar, lalu kemudian kita mencoba mendalami terkait dengan rancangan untuk P5 dan P2RA, profil penguatan eh, Pancasila, rahmatan lil alamin, dan juga berkaitan dengan PTK yang sudah dibuat. Baik untuk pertanyaan awal sudah bisa ya Pak Salim. Jadi nanti ungkapkan saja sesuai dengan pemahaman. Eh, Pokoknya yang penting ada yang terkomunikasikan. Yang pertama itu terkait dengan pendalaman materi tentang pernah ada masih ingat nggak itu ada pendalaman materi, ada teori-teori belajar. Teori belajar, ya, Pak. Ya, kalau yang sampai hari ini masih sempat diingat itu kira-kira teori belajar apa yang pernah dipelajari atau paling tidak masih ingat kira-kira teori Eh, Teori humanis, Pak. Humanis. teori belajar humanisme. Humanisme. Selain itu masih ada lagi nggak Pak Salim? Ada beberapa teori yang cuma seingat saya itu, Pak, yang tentang teori humanis. Oh, teori Ya, teori belajar itu ya, teori belajar humanisme. ada Kalau ada teori belajar humanisme itu dia menekankan pada apa? kalau humanisme itu dia eh, kita sebagai guru, dia apa kita lebih mendekatkan kepada siswa dengan sistem yang harmonis pada peserta didik. Jadi teori belajar humanistik sebenarnya itu. Jadi ada beberapa teori-teori belajar, di samping teori belajar humanis, ada teori belajar kognitif, ada teori belajar behavioristik, dan tentu semua ini pemahaman kita terhadap teori belajar itu adalah sebagai modal dasar kita untuk apa ya, paling tidak memahami bagaimana itu karakter belajar siswa itu, karena biasanya siswa itu kan punya pola karakter yang berbeda-beda. Kalau tadi ada teori-teori belajar, baru ada lagi yang gaya gaya belajar. Gaya belajar itu adalah pola belajar kepada anak-anak yang ketika dia menggunakan gaya belajar ini dia lebih mudah itu memahami
sesuatu pelajaran. Masih ingat nggak tuh gaya-gaya belajar apa itu? Yang mengandalkan apa? Eh, Kalau untuk gaya belajar itu ada gaya belajar auditorial. Betul. Ya, Dan berarti itu anak-anak mengandalkan visual, apa sehingga dia bisa lebih mengerti. ya, visual dan auditorial. Kemudian ada eh, Ya, yang dua dulu tadi itu berikan penjelasan, Pak. yang pertama itu auditorial itu dia lebih siswa lebih pembelajarnya lebih mendekatkan dia kepada sesuatu yang dia lihat, yang dia dengarkan. Kemudian visual itu apa yang dia lihat. Jadi Ya. kita sebagai seorang guru bisa melihat sejauh mana kemampuan siswa sehingga pada saat proses pembelajaran di kelas kita bisa bela dan memberikan soal-soal kepada peserta didik itu sesuai dengan kemampuan peserta didik, Pak. Jadi kalau visual itu dia anak-anak itu lebih memahami pelajaran itu kalau mata apa pembelajaran itu diberikan itu dengan ketika dia melihat. Jadi misalnya ditampilkan lewat apa itu? Yang ketika anak-anak melihat itu dia ngerti lewat misalnya eh, menggunakan sarana apa itu? Itu bisa eh, lewat apa menonton televisi, Ya, bisa juga ini kita jelas membawa lewat misalnya dompet. lewat PowerPoint, lalu kemudian ketika mereka menonton video-video pembelajaran. Jadi biasanya itu anak-anak itu lebih lebih cepat paham ketika dia apa yang dia pelajari itu dia lihat. Lalu yang berikut yang tadi itu adalah audio. Audio itu sama juga dengan tadi kalau mengandalkan tadi itu visual mengandalkan mata, kalau audio itu dia lebih mengandalkan eh, lebih mengandalkan pendengaran. Jadi eh, apa yang biasanya kita kan ketika biasanya itu ada mata pelajaran apa itu ya ketika anak-anak itu lebih mengandalkan pendengaran. Kalau mata pelajaran dia mengandalkan biasanya Pak itu eh, apa dia mendengarkan pendengaran itu materi Asmaul Husna. Asmaul Asmaul Husna. Husna Oh, bisa juga kemudian ya materi tentang Al-Quran. Jadi Asmaul biasanya Husna kemudian itu bisa dinyanyikan membaca, lalu kemudian dia dengar ya itu. dia tidak bisa membaca, dia hanya bisa mendengarkan. Baik. Kalau yang satu lagi ada audio, ada kemudian eh, visual, visual. Visual auditorial, visual auditorial. Yang satu adalah yang satunya itu adalah kinestetik gitu. Kinestetik ya. Kinestetik itu artinya apa yang kalau tadi Kinestetik itu lihat anak-anak itu kebanyakan biasa dia meraba-raba, Pak. Jadi dia tidak bisa mendengar, dia hanya bisa mengetahui sesuatu itu dengan meraba benda-benda. Oh, saya bisa ketahui ini karena saya memegang sesuatu. Jadi kemungkinan anak-anak bisa lebih kebanyakan praktek, praktek diberikan kepada anak-anak seperti itu. kan. Jadi gini, kalau anak-anak itu paham terhadap pelajaran itu dia memiliki gaya belajar yang tadi visual. Artinya ketika ada sesuatu yang dia lihat itu dia lebih cepat paham. Yang berikut ada audio, apa yang dia dengar itu yang tadi misalnya Asmaul Husna atau baca serat pendek lewat kemudian dengar itu dia paham. Lalu ada kinestetik, jadi anak-anak itu paham itu kalau dia lakukan sendiri, dia kerjakan sendiri. Jadi katakanlah misalnya dia berkenaan dengan lebih kepada skill, psikomotorik terampil. Jadi misalnya kalau kita mengajarkan misalnya tentang bagaimana itu eh, tata cara wudhu yang baik itu, dia langsung praktekkan itu bagaimana cara wudhunya itu, ketimbang misalnya diterangkan wudhu itu apa rukunnya seperti ini, mulainya dari ini, atau mungkin lewat ditampilkan lewat gambar-gambar atau video tentang wudhu, dia
Tapi dia lebih lebih mengerti kalau dia melakukan praktekan sendiri. Itu namanya kinestetik. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Baik, yang berikut ini kita sudah mulai masuk di eh, kita sudah mulai masuk di perangkat pembelajaran. Jadi di perangkat pembelajaran itu eh, kita mengenal ada tujuan pembelajaran. Kita mengenal ada capaian pembelajaran. Lalu kita mengenal ada yang namanya ATP. Apa perbedaan mendasar dari ketiga komponen perangkat pembelajaran itu, Pak Alim? Kalau perbedaan mendasar dari ketiga komponen ini, dia kalau capaian pembelajaran itu dia langsung dari kita dapat dari dirjen dari pemerintah setempat yang sudah ada yang tidak bisa kita ubah. Kemudian TP itu tujuan pembelajaran yang kita bisa ramu, kita bisa olah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian ATP itu jalur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik sehingga peserta didik itu bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Pak. Eh, jadi ketika kita ya baik. Jadi ketika kita membuat rumusan tujuan pembelajaran atau TP, ada kriteria tentang perumusan tujuan pembelajaran itu. Apa menurut Pak Salim itu masih ingat nggak itu eh, syarat-syarat itu merumuskan tujuan pembelajaran itu? Atau paling tidak tujuan pembelajaran itu apa unsur-unsurnya ada di situ? Unsur-unsurnya itu ada dia ada efektifnya, ada kognitifnya, dengan ada psikomotor Afektif ya, bukan efektif. Jadi afektif dan efektif itu beda. efektif. Nah, A dengan E. Kalau afektif itu sikap. Sikap. Kalau efektif itu dia efektif, dia tepat tepat guna gitu. Nah, oke, jadi satu ada afektif, lalu kemudian berikut harus ada unsur apa? Kognitifnya, Ya, Pak? kognitif, Ada afektif, kognitifnya, dan satunya lagi psikomotoriknya. ada unsur psikomotoriknya itu. Jadi itu kalau merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu ketika merumuskan tujuan pelajaran itu biasanya ada unsur-unsur, ada paling tidak ada empat unsur yang ada di situ. Yang sering dikatakan itu bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur A, B, C, D. Oke. Masih ingat nggak itu? Eh, Masih, Pak, masih. A, B, A, B, C, D. Ada unsur manusianya, ada unsur pengetahuannya, ada unsur keterampilannya, dan ada unsur degree-nya, Pak. Agree-nya. Bukan Degree. A, B, C, D. Ada unsur A-nya, Eh, audiens. Audiens orangnya, kemudian B-nya itu apa? behavior, Behavior. Baru kemudian C-nya. eh, kom- C-nya Bukan C. C-nya itu apa? conduction apa, Pak? Kon, C-nya itu kondisi. Kondisi. condition. Baru D-nya itu apa? Degree. Itu degree. Ya, Kalau A-nya itu audiens itu merujuk ke ke manusianya, orangnya, peserta didiknya. tadi. Kalau B-nya itu behavior. Apa itu artinya behavior itu? Behavior, Bahasa Indonesia apa behavior? pengetahuan, Bia- ah, Jadi behavior itu pemahaman. artinya
perilaku. Iya, betul. Perilaku. Kalau tadi A itu audiens, itu merujuk ke dalam rumusan tujuan pembelajaran itu merujuk ke peserta didik. Kalau behavior itu B-nya itu merujuk kemana dia? Oke, Ke pengetahuan, maksudnya bagaimana itu pengetahuan? ke pemahamannya Pak. Itu misalnya eh, Misalnya pos- begini, saya pos- tanya itu, coba Pak Salim masih ingat nggak itu rumusan tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar yang dibuat? ya Pak masih ingat Coba. eh, peserta didik dapat memahami memahami materi Asmaul Husna dengan benar atau Dengan dengan benar. Oke. A-nya itu yang mana itu? hanya peserta didiknya B-nya apa? memahami, Memahami. C-nya kemudian mana? C-nya itu adalah materinya yang kita ajarkan, Kalau D-nya? D-nya itu adalah perilakunya yang baik itu Pak. Benar atau baik. Oh. Kalau tadi rumusannya itu C-nya tidak ada. Ya, cuma A-nya ada peserta didik, kemudian B-nya itu behavior perilakunya itu memahami, yang maksudnya itu adalah kata-kata operasional yang ada di taksonomi Bloom. Lalu kemudian D-nya itu dengan baik atau dengan benar, tapi ada C-nya tidak ada. C-nya itu kondisi, dikondisikan dengan apa itu? Eh, dikondisikan dengan ini Pak, problemnya apa? eh, Kalau tunggu, kalau di RPP itu modul ajar yang Pak Salim buat itu apa metodenya atau pendekatannya? Pendekatannya itu problem project based learning, Pendekatannya itu adalah PJBL. PJBL. Maka itulah C. Jadi kok C itu adalah strategi atau metode yang mengkondisikan siswa. Sehingga di rumusan di rumusan tujuan pembelajaran itu adalah melalui PJBL peserta didik dapat memahami materi Asmaul Husna dengan benar. Itulah kemudian lengkap itu A, B, C-nya di situ. Kemudian yang eh, berikut dalam penilaian itu apa beda? Bisa nggak diungkapkan itu apa perbedaan di antara tes formatif dan tes sumatif? Kalau tes formatif itu Pak, dia proses penilaian peserta didik sementara pembelajaran berlangsung. Itu tes formatifnya. Formatif ya. Kemudian tes sumatif itu adalah eh, tes di akhir dari proses pembelajaran. Di akhir Oh, kalau formatif itu sementara proses belajar mengajar itu sudah bisa dilakukan. dilakukan penilaian. Kalau sumatif itu adalah yang Di akhir dari di akhir. pembelajaran. Oke. Eh, Pak Salim itu ada pegang itu RPP, modul ajar yang Modul, diupload. modul ajar ada Pak, Ada ya? ada. Eh, itu ini modul ajar yang itu kan yang diupload itu tuh. Iya, Coba Pak
Pak Salim itu coba itu praktek yang dengan apa tadi itu praktek mengajar secara singkat paling tidak sekitar apa sekitar 10 menit begitu. Sebagaimana 10 atau 15 menit sampai kemudian semua semua apa semua ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup itu terlaksana semua. Baik, Pak. Anggaplah saya ini siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bertatap muka dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Guru harapkan pada kesempatan ini semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima materi pembelajaran dengan baik. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, nah sebelum pembelajaran berlangsung, Pak Guru akan mengecek kehadiran Ananda semua. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan ini semua hadir dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Guru harapkan bukan hanya pada saat materi pembelajaran agama, tetapi materi-materi atau mata pelajaran selain dari agama Islam bisa seperti ini. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipimpin oleh salah satu temannya berdoa dimulai. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa. Apa tujuan dari doa ini? Tujuan doa ini agar kita semua dalam eh, belajar bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku semua, sebelum kita belajar melakukan sesuatu agar senantiasa diupayakan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maaf, hari ini kita belajar tentang eh, qada dan qadar. Oh, hari ini kita belajar tentang memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kelas 3. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah capaian pembelajarannya peserta didik dapat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama dengan pendekatan project based learning, peserta didik dapat meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pengalaman rukun iman dengan tepat. Yang kedua, dengan pendekatan project based learning, peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan pendekatan project based learning, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, tentunya dalam kesempatan ini anak-anakku semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Guru bacakan. Kemudian selanjutnya pemahaman bermakna apa yang kita mau petik dari pembelajaran tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa apa tujuan kita belajar
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini penting sekali untuk anak-anakku semua karena dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita semua peserta didik akan terdorong untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Juga akan lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan lebih besar, lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Jadi itu kenapa kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Guru ingin tanyakan kepada anak-anakku semua, pertanyaan Pak Guru, apa yang kamu ketahui tentang Al-Qur'an? Nah, satu atau dua orang silakan atau merembuk bisa bertanya dengan temannya, apa kira-kira yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Nah, Pak Guru kasih waktu 1-2 menit bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, Alhamdulillah ada 1-2 orang yang sudah mengetahui tentang Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu dia ketahui sering dibacakan oleh kedua orang tuanya. Ada juga yang menjawab Al-Quran itu dia biasa dia dengar di masjid. Nah, Al-Quran itu ada juga yang mengatakan berbentuk buku. Nah, Alhamdulillah anak-anakku sudah mengetahui sebagian daripada kitab-kitab atau kitab Al-Quran. Nah, di sini bukan hanya kitab Al-Quran saja yang kita akan pelajari, tentu ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Nah, anak-anak semua, kita masuk pada kegiatan inti pada kesempatan ini. Nah, Pak Guru akan membagikan kelompok tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akan memberikan anak-anak memberikan kelompok berjumlah 4 kelompok. Itu dia yang pertama kelompok kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, kemudian yang keempat kitab Al-Quran. Silakan membuat kelompok, berdiskusi dengan temannya tentang materi yang Pak Guru berikan sesuai dengan kelompoknya. Nah, eh, kalau kelompok 1 tentang Taurat, nah, Taurat itu diturunkan kepada siapa? Yang kedua, Zabur diturunkan kepada siapa? Kemudian eh, Injil diturunkan kepada siapa? Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nah, setelah anak-anakku semua berembuk untuk mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan, ini apa menjadi tugas kelompok, sehingga setelah anak-anakku semua mendapat jawabannya, maka satu satu kelompok yang sudah selesai bisa menampilkan di depan kelasnya, dan teman lain yang lain bisa mengkritik atau memberikan penjelasan masukan kepada teman-teman yang tampil. Nah, baik anak-anakku semua, kalau ada yang sudah selesai bisa maju ke depan. Ya, silakan kelompok 2 sudah selesai, silakan maju ke depan menampilkan eh, tugasnya, tugas kelompoknya, dan yang lainnya kelompok lain memberikan komentar. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Alhamdulillah kita berikan aplaus pada temannya yang sudah tampil memaparkan materi, memaparkan tugasnya. Kemudian dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya ataupun koreksi. Ada hal-hal yang tidak dipahami
tentang tugas yang kelompok sudah kerjakan. Oke, anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, Alhamdulillah semuanya sudah tampil. Tentu dalam pembelajaran ini kita sudah mempelajari tentang eh, Al-Quran, kitab-kitab yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sudah mengetahui materi kita pada hari ini materi apa. Jadi anak-anakku sudah mengetahui tentang materi yang hari ini. Untuk itu, setelah mengerjakan tugas yang Pak Guru tugas formatif yang Pak Guru berikan, kita akan menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi materi hari ini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Semua harus kita yakini, harus kita percaya bahwa kitab-kitab kitab itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, selesai proses pembelajaran ini, Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sudah belajar dengan baik. Untuk itu, kita tutup materi kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hmm. kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih ya atas penampilannya. Pak Ustadz, apa saling bawa Quran nggak itu? Atau di aplikasi HP? Atau kalau ada HP Ada Pak, ada ya? ada juga Al-Quran. Coba dibuka surat Luqman. Surat Luqman. Surat ya, surat Luqman ayat mulai dari ayat 12. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ومشينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المشير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصير هدك بالناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب الكل مختال فخور واحسن في مشيك دو من صوتك إنك أنكر الأصوات لصوت الحمير. Baik, terima kasih. Sana Pak. Eh, yang berikut Pak Salim ada sedia kertas di situ enggak? Iya Pak, ada. Ada dengan pulpen juga. Iya Pak. Coba ditulis ini surat Al-Fatihah secara utuh. Surat. Silakan. Lihat aja itu ini, di Quran itu surat Al-Fatihah kemudian ditulis.
Baik, Pak. Sudah selesai Ya, ya? sudah selesai, Pak. Bisa ditunjukkan di kamera. Eh, atau itu bisa dipoto nggak dikirim ke saya? Di bisa dipoto kemudian dikirim di grup biar nanti saya lihat di WA-nya. Oh iya, Pak. Ah ya, coba silahkan dipoto itu. Sudah dikirim ya? Belum? Dikirim di grup saja. Atau di saya ada nomornya Pak ini Pak Salim ada. Di Japri aja. Ya, baik Pak Salim ya. Saya kira apa bacaannya itu dan tulisan sudah cukup bagus. Ya, memang tadi pembacaannya pakai yang kurang terlalu jelas tulisannya di sana sehingga eh, ada yang salah pada mat matnya itu maupun pada tasjid sehingga nanti berikutnya itu diperbaiki lagi. Insya Saya Allah. kira Pak Salim itu ya dari hasil bincang-bincang kita terkait dengan pendalaman terhadap apa yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini terkait dengan pendalaman kemampuan wawasan terhadap materi-materi yang sudah diberikan. Saya kira pas ya sampai dengan 13.55 dan untuk peserta yang berikut itu nanti menunggu 30 menit lagi ya, sekitar 30 menit lagi itu karena saya masih Iya, Pak Dokter, siap. membuka acara itu. Kemudian yang kalau yang apa? Yang peserta ketiga, keempat dan seterusnya itu sambil menunggu itu terserah mau belajar atau mau rampungkan tugas-tugas yang lain ya. Jadi nanti eh, ini kan sudah pukul pukul 14. Jadi kita coba di 14.30. 14.30. Oh ya. Ada. 14.30 kita bergabung lagi karena saya masih membuka itu. Membuka apa? Membuka acara. Nanti untuk peserta selanjutnya siapa ini? Berapa selanjutnya? Apa Muhammad Hasan?
Bapak Muhammad Hasan itu nanti bersiap pada 14.30 ke atas gitu. Saya masih membuka acara. Siapa dokter? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. 14.30. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.